Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Ade Hendrik, yang kedua ada Abdul Rosid, yang ketiga Haikal Arkan Junior, yang keempat Nur Hafizah Majid. Kami akan mempresentasikan pengelolaan kuantitas dan kualitas udara dengan anemometer. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan tekanan angin yang sangat penting dalam pengelolaan kualitas dan kuantitas udara. Dengan memahami kecepatan angin, para ilmuwan dan ahli meteorologi dapat memprediksi pola cuaca dan menganalisis pergerakan udara yang berpengaruh pada kualitas udara di suatu area. Fungsi anemometer. Anemometer memiliki beberapa fungsi utama, antara lain mengukur kecepatan angin. Alat ini menghitung jumlah putaran untuk menentukan kecepatan angin dalam satuan seperti meter per detik atau kilometer per jam. Jenis-jenis anemometer. Yang pertama ada anemometer cangkir. Ini adalah jenis anemometer yang paling sering digunakan di lapangan. Alat ini terdiri dari beberapa cangkir yang dipasang pada ujung batang yang berputar ketika angin mengenai cangkir tersebut. Kecepatan putaran cangkir akan diterjemahkan menjadi kecepatan angin, biasanya digunakan untuk aplikasi luar ruangan dan pengukuran di lapangan. Yang kedua ada anemometer balon. Jenis ini memiliki bentuk baling-baling yang terhubung dengan poros ketika angin bertiup. Baling-baling akan berputar dan kecepatan putaran baling-baling akan diukur untuk menentukan kecepatan angin. Anemometer ini umumnya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pengukuran arah dan kecepatan angin. Yang ketiga, ada anemometer termal. Anemometer jenis ini menggunakan kawat tipis yang dipanaskan oleh arus listrik ketika angin bergerak melewati kawat tersebut. Suhu kawat akan turun dan perubahan suhu ini digunakan untuk menghitung kecepatan aliran udara. Alat ini sangat sensitif dan biasa digunakan dalam pengukuran aliran udara di ruang laboratorium atau sistem ventilasi. Yang keempat ada anemometer akustik. Jenis ini Anemometer ini menggunakan gelombang suara untuk mengukur kecepatan angin. Sistem ini mengukur perbedaan waktu yang dibutuhkan oleh gelombang suara untuk bergerak sejauh antara dua titik. Ini banyak digunakan di area yang memiliki angin dengan kecepatan sangat rendah atau dalam penelitian ilmiah. Cara kerja anemometer. Anemometer bekerja dengan prinsip dasar bahwa kecepatan angin dapat diukur berdasarkan gerakan atau tekanan yang dihasilkan oleh aliran udara. Misalnya ada anemometer mangkok. Ketika angin bertiup, mangkok akan berputar kecepatan putaran. Ini kemudian dihitung untuk memberikan nilai kecepatan angin. Nilai ambang batas untuk kuantitas dan kualitas udara di Indonesia ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dan standar kesehatan. Berikut adalah beberapa parameter utama yang mengatur ambang batas pencemaran udara. Yang pertama ada partikulat, PM10 dan PM2.5. PM10 ambang batas maksimum adalah 75 mikrogram meter per kubik untuk mengukur selama 24 jam dan 40 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran tahunan. PM2.5 ambang batas maksimum adalah 55 mikrogram per meter kubik untuk mengukur selama 24 jam dan 15 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran tahunan. Yang kedua ada karbon monoksida, CO. Ambang batas untuk CO adalah 10.000 mikrogram per meter kubik untuk mengukur selama 24 jam dan 4.000 mikrogram meter per kubik untuk mengukur selama 8 jam. Yang ketiga ada nitrogen dioksida, NO2. Ambang batas maksimum adalah 200 mikrogram per meter kubik untuk mengukur selama 1 jam. 65 mikrogram per meter kubik untuk mengukur selama 24 jam dan 50 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran tahunan. Yang keempat ada sulfur dioksida, SO2. Ambang batas SO2 adalah 150 mikrogram per meter kubik untuk mengukur selama 1 jam. 75 mikrogram per meter kubik untuk mengukur selama 24 jam dan 45
mikrogram per meter kubik untuk pengukuran tahunan. Yang kelima ada oksidan fotokimia, ozon. Ambang batas ozon adalah 150 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran selama 1 jam. 100 mikrogram meter per kubik untuk pengukuran selama 8 jam dan 35 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran tahunan. Yang keenam ada hidrokarbon, HC. Ambang batas hidrokarbon non-matena adalah 165 mikrogram per meter per kubik untuk mengukur setiap 3 jam. Dampak kualitas udara adalah kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit paru-paru, dan dampak jangka panjang lainnya, seperti kanker paru-paru dan gangguan kardiovaskular. Oleh karena itu, pemantauan dan penegakan ambang batas ini sangat penting dan menjaga kesehatan masyarakat. Kesimpulannya adalah anemometer adalah alat vital dalam pengelolaan kuantitas dan kualitas udara dengan kemampuannya untuk mengukur kecepatan arah angin. Alat ini memberikan informasi penting yang diperlukan untuk memprediksi cuaca, memahami dinamika atmosfer, dan merencanakan tindakan mitigasi terhadap polusi udara.